teman-teman, kenalin nama aku Wayne Deja. Di sini aku akan jelasin aplikasi yang aku buat, yaitu catatan keuanganku namanya, yaitu buat Flutter. Oke, aplikasi Flutter. Terus dia itu pakai database SQLite, main pakai package SQF Lite namanya di sini kelihatan. Terus ada 3 tabel, yaitu kategori pengguna sama transaksi. Di sini cara ngecek itu kita buka view tool window, terus cari app inspection. Di sini data baca app inspection, cek aja di device-nya tuh, karena aku pakai Pixel 6. Sini aku pakai Android. Di sini kalian juga harus nyiapin device-nya. Terus yang pertama kita ke main dulu. Fungsi main ini buat entry point. Pertama buat aplikasi udah dibuka ya, fungsi main ini buat nge-run app-nya, buat jalanin aplikasi Flutter-nya. Terus file main ini ada widget buat ngatur tema, warna aplikasi, serta nentuin halaman pertama yang akan tampil link. Kemudian ada ngecek session login, dia start upgrade. Maka aplikasi langsung buka halaman homepage. Kalau misalnya belum tuh, dia bakal ke halaman login. Ini dia username and Dava. Di sini karena aku udah punya akun, langsung aja 08. Sebentar. Maaf, ada double di sini. Nah, di sini udah masuk. Terus buat ya gampangnya buat navigasi awal. Terus ada database helper. Nah, di database helper nih ada fungsi Flutter bagian database SQLite. Kayak seluruh proses database ini ada pada file ini. Fungsinya tuh yang pertama ada open database tuh, open database tuh fungsinya ada open database buat buka atau buat database SQLite apabila kalau misalkan database itu belum tersedia. Jadi fungsinya buat aktifin. Terus ada on create nih jalanin saat database itu pertama kali dibuat. Itu dia fungsinya. Terus nah di sini ada perintah SQL. Di sini ada tabel kategori pengguna sama transaksi. Yang kategori yang ada pengguna buat nyimpen data akun seperti nama, username, password. Nyimpen pengguna ya, sebentar, mana dia pengguna nih di kategori pengguna nih, dia terlihat admin sama Dava. Terus ada kategori, fungsinya tuh buat nyimpen kategori transaksi, misalnya makanan, transportasi, ataupun maupun gaji. Nih, ini dia. Nah, kelihatan nih di database kelihatannya transaksi. Ini di sini terlihat apa aja yang masuk pada database yang sudah aku masukin. Terus ada di kategori di sini fungsinya buat nyimpan seluruh kategori juga, sama di sini juga sama, hampir sama. Di transaksi juga buat masukin pemasukan ataupun pengeluaran. Masukan gaji harian pada kategori ampau gaji pengeluaran, itu dia. Terus
Nah, biar di transaksi itu ada kategori ID itu fungsinya sebagai foreign key buat terhubung dalam tabel kategori. Terus ada insert um, insert kategori Nah, nih fungsi insert kategori ini buat nambahin data baru ke database. Get kategori ini buat ngambil data dari database pada aplikasi, ini dari aplikasi ke database. Update kategori buat ngupdate. Contoh ngupdate pengeluaran, misalkan namanya double N, simpan perubahan. Kita bisa ngupdate ya. Terus buat delete, buat ngapus. Sini contoh dari kategori ampau, kita coba hapus. Itu langsung di kategori. Nah, udah terhapus di sini. Jadi kategori delete transaksi juga udah bisa. Ini contohnya. Contoh kita hapus di tip. Seperti itu contohnya. Terus jadi kayak gambarnya untuk terbuat pengelolaan. Terus ada pengguna Dart. Pengguna Dart nih ada toMap sama fromMap. Pengguna Dart itu toMap ini buat ubah objek pengguna jadi bentuk map agar simpan ke database SQLite, sama fromMap ini buat ngubah data juga. Dan dia tuh kayak ngambil dari database jadi objek pengguna, kayak lebih gampang Flutter dibaca. Terus ada kategori ini itu ada fungsinya kategori form kategori ini fungsinya hampir sama juga buat baca di bagian kategori. Terus yaitu maaf, yang ini maksud kategori Dart buat map from map, buat yaitu buat lebih mudah lah gampangnya. Terus transaksi ini terdiri ada tabel kategori, judul, transaksi, jumlah, tanggal, catatan. Sama juga fungsinya, cuman bedanya itu pada yang tadi itu pada kategori, yang ini untuk transaksi. Buat hubungin objek Flutter dengan database SQLite. Model ini buat gunain ketik nambah, ngedit sama nampilin transaksi. Contoh, mungkin sini nambah transaksi. Judulnya gaji transaksi masukkan tipping, jumlahnya sebanyak 200 mungkin. Segitu. Tanggal kita bisa gini, tanggal rata-rata opsional aja. Oke, pin nih di sini udah masuk. Nah, terus masuk dia. Setelah itu masuk di session manager, mungkin di session manager dia tuh aku buka package set preference tuh buat nyimpan session login pengguna. Di sini dia kelihatan. Sebentar, kategori pengguna. Buat nyimpan nih, sini data simpan Java nih, surname, status login, habis itu udah login. Terus kemudian kalau aplikasi ini dibuka kembali, dia tuh bakal lihat data tersebut, pengguna nggak perlu login lagi, langsung login ya. Nah, itu contohnya. Jadi kan aku hapus nih set.
itu langsung nggak perlu login lagi, udah langsung ke masuk tampilan awal, tampilan masuk ya, maaf. Terus ada login screen. Login screen ini fungsinya ada text editing controller, text editing. Nah, text editing controller nih buat ngambil input username sama password dari pengguna. Terus kalau misalkan tombol login ditekan, aplikasi itu manggil fungsi login yang ada pada yang connect sama database helper database nih. Terus dia tuh langsung ke halaman home nih. Terus registrasi, mungkin registrasi screener nih, buat dia tuh buat akun baru. Nah, pengguna disuruh ngisi nama, username sama password. Ini dia. Nih, di sini dia masuk, dia disuruh buat terus masuk bakal ke database helper dia. Terus pada home screen tuh ada home screen, bagian dashboard utama. Kalau misalnya halaman yang dibuka tuh, aplikasi itu langsung ngambil seluruh data transaksi dari database, langsung dia ngambil hitung buat total pemasukan, total pengeluaran, total saldo akhir ya. Sebentar. Nih, hitung dia pemasukan, pengeluaran. Contoh. Sebentar. Pengeluaran beli busi, contoh. Beli busi jumlahnya 6. Nih, udah kehitung pengeluarannya, pemasukannya. Terus ada mungkin kategori screen. Kategori screen ini buat nampilin seluruh kategori yang simpan dalam database nih. Dia tuh biar bisa nambahin. Terus contoh masukin kategori pemasukan angpau, mungkin angpau galunan. Ada kelihatannya apa kategori itu maksudnya. Terus dia tuh bisa ngedit sama kayak tersedia lah, edit, hapus nih. Dia tuh mau simpan pengeluaran, bisa pengeluaran uang angpau galungan juga bisa, hapus juga bisa di sini. Terus kategori form dar tuh ada juga di sini, kategori form dar buat ngubah kategori dalam text form field. Sini dia text form. Nih, text form field ini buat menerima input nama kategori itu. Terus kalau udah disimpan, dia langsung kirim ke database helper nih, biar kesimpan ke database di sini. Terus ada transaksi screen. Transaksi screen ini buat nampilin seluruh transaksi yang telah disimpan. Ini nampilin transaksi distribusi, tipping, gaji harian. Terus ada list view builder nih, yaitu gunain list view builder buat namain fitur tombol edit sama delete, biar pengguna tuh bisa akses mau ngedit atau mau hapus. Nih, tanggalnya berapa, jumlahnya berapa. Terus itu kalian bisa hapus, di tipping contoh hapus.
Terus ada transaksi form dart. Transaksi form dart ini buat masukin data transaksi. Pengguna tuh disuruh milih kategori di bagian drop down nih disuruh ngisi misinya tuh ngisi jumlah transaksi, jumlah uang, sama tanggal masa catatan. Itu bagian editnya. Terus di bagian terus ada profile screen. Nah, pengguna nih buat nampilin akun pengguna kayak nama, username, sama ini keluar. Sini terlihat ada namaku sama username-nya. Bisa ditekan untuk keluar masuknya. Kita coba tambah lagi, masukkan. Terus itu hasil joki gitu contoh. Joki. Terus itu transaksi dari hasil joki ini kita masukin, masuk judul itu ML, jumlah itu 52.200. Itu masuk kemana gaji seperti itu. Angka transaksi di sini bakal langsung kelihatan, masukkan langsung Windows hari ini. Terus di sini juga profilnya ini bisa keluar kalian. Bagian ke halaman awal ya. Mungkin segitu aja dari aplikasi catatan keuanganku yang aku udah buat dari Flutter nih. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.